Salam sahabat semua, jumpa lagi di channel kami Basilea @PA Basilea. Hari ini pendalaman Alkitab kita telah masuk dalam kitab 1 Korintus, saudara. Yang lalu kita sudah mendalami kitab Roma, sekarang 1 Korintus pasal yang pertama. Kami beri judul PA hari ini, bermegah di dalam Tuhan. Ya saudara, saya baca dahulu ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Hari ini kita mau belajar saudara, dalam pelayanan kita harus mengingat bahwa kita mesti bermegah atau berbangga itu hanya di dalam Tuhan. Lalu apa maksud atau pengertian bermegah di dalam Tuhan, saudara? Kami dapati dalam pasal 1 ini ada 3 poin, saudaraku, di mana kita belajar makna bermegah di dalam Tuhan. Poin yang pertama di ayat 10-13 saya bacakan untuk saudara. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ayat 13, apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah saudara, poin yang pertama dari ayat yang barusan kita baca adalah bermegah di dalam Tuhan itu bermakna kita tidak memegahkan golongan kita. Kita tidak bermegah atas golongan kita. Apakah golongan itu kita kategorikan dari hamba Tuhan, dari pemimpin kita, dari pendeta kita, seperti yang Paulus kisahkan di ayat 12. Aku dari golongan Paulus. Lalu ada lagi yang menyebut, kalau aku dari golongan Apolos, lalu ada juga yang aku golongan Kefas, atau aku golongan Kristus, dan sebagainya. Nah saudara, di ayat 13 Paulus mengingatkan, apakah Kristus terbagi-bagi? Kan tidak ya saudara, apakah Kristus terbagi-bagi? Tidak, dia adalah Tuhan kita, dia adalah yang kita layani. Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Kok kamu memegahkan pemimpinmu yaitu Paulus? Nah saudara, Paulus sebagai pemimpin yang dimegahkan saja bijaksana, berhikmat, dan memberi nasihat seperti ini saudara. Jadi memegahkan golongan kita itu tidaklah bagus saudara. Kalau orang mau bermegah di dalam pelayanan, dia harus bermegah di dalam Tuhan. Jadi makna yang pertama, bermegah di dalam Tuhan itu tidak memegahkan golongan kita saudara, baik itu golongan pemimpinnya, baik itu golongan mungkin nama sebuah organisasi, persekutuan atau gereja, baik itu golongan dibagi menurut misalnya sarana dan prasarana yang modern atau yang klasik dan sebagainya. Saudara bermegah dalam Tuhan itu tidak bermegah dalam golongan kita, karena kita semua ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, ayat 23-25 saya bacakan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia.
Nah, saudara, yang kedua, bermegah dalam Tuhan itu bermakna memberitakan Kristus dan salibnya. Kita hanya boleh bermegah di dalam Tuhan dengan cara kita harus memberitakan Kristus dan salibnya di dalam setiap pelayanan kita, saudara. Apapun bentuk pelayanan kita, tidak mesti berkhotbah, tidak mesti mengajar, tapi jangan lupakan, saudara, dalam pelayanan itu kita harus bermegah di dalam Tuhan, beritakan Kristus, beritakan salibnya. Salib Kristus mengandung pengertian menyalibkan kedagingan kita, saudara, memikul salib kita, tidak menjadi serupa dengan dunia ini dan turut dalam penderitaan Kristus. Ya, saudaraku, mari kita mengingat salib Kristus, bahwa dia datang ke dunia ini untuk kita, saudara, dia mati disalibkan untuk kita. Jadi, saudara, dalam pelayanan itu tentu saja kita juga akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Penderitaan-penderitaan, hambatan-hambatan di dalam pelayanan, tetapi itu adalah yang mesti kita tanggung di dalam mengikut Kristus. Beritakan Kristus, beritakan salibnya, saudara. Bukan janji-janji yang membuat telinga manis, bukan janji-janji yang membuat banyak orang datang, tetapi jauh dari pemberitaan Kristus dan salibnya. Itu bukan bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan itu adalah pelayanan kita, sekalipun itu tidak banyak orangnya, sekalipun itu tidak membuat orang menyanjung kita, sekalipun itu tidak membuat kita mendapat banyak penghargaan, tetapi jikalau itu memberitakan Kristus dan salibnya, kita sedang bermegah di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ayat 26 sampai 29. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bermegah dalam Tuhan mengandung arti tidak bermegah pada diri sendiri. Saudara, Paulus mengingatkan kita dalam ayat 26 sampai 29, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil, saudara. Menurut ukuran manusia, menurut ukuran banyak orang, kita bukanlah orang yang paling baik, bukanlah orang yang paling terpandang, bukanlah orang yang paling pinter, bahkan mungkin kita termasuk orang yang bodoh bagi dunia. Kita mungkin termasuk orang yang tidak dihitung bagi dunia. Tetapi, saudara, ingatlah, jangan minder, jangan takut, jangan putus asa. Karena apa, saudara? Karena di dalam ayat 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Jadi, saudara, kita ini tidaklah yang terbaik bagi dunia, bahkan kita mungkin yang bodoh dan yang lemah, tapi kita harus bermegah, sekalipun itu bagi dunia kita bodoh dan lemah, karena kita tidak bermegah dalam diri kita sendiri, tapi kita bermegah di dalam Tuhan. Jadi yang terakhir, bermegah di dalam Tuhan berarti tidak memegahkan diri, tidak sombong, saudara. Kalau kita dalam pelayanan mulai sombong, mulai memegahkan diri kita dan pencapaian kita dan talenta kita dan apapun yang kita punya, saudara, dalam pelayanan, maka itu tidak benar. Karena siapapun yang melayani Tuhan, dia mesti bermegah di dalam Tuhan. Terima kasih, saudara. Sampai jumpa dalam PA kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.